Ustaz, nazar apa yang baik untuk segera memiliki keturunan yang soleh-solehah? Saya sudah lama menikah, belum punya anak. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Surat Ali Imran. Ada seorang laki-laki namanya Imran, lama tak punya anak. Istri Imran namanya Hanna. Kata si Hanna, ya Allah, kalau anakku ini lahir selamat, nanti aku akan jadikan dia muharrara. Muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Kalau anakku ini nanti lahir, aku akan jadikan dia pelayan Baitul Maqdis. Boleh bernazar, ya Allah, kalau aku hamil nanti, tapi catat supaya jangan lupa, kalau nanti aku punya anak, ya Allah, akan kusekolahkan anakku ini untuk menolong agama-Mu, ya Allah. Kalau anakku lahir nanti, ya Allah, akan kuwakafkanlah tanahku agak sepeta, ya Allah. Kalau lahir nanti anak, ya Allah, kalau aku punya anak, ya Allah, nanti aku akan mewakafkanlah semen, ya Allah. Tapi sebutkan, jangan bebas saja, aku wakaf semen nanti berapa, pokoknya tengok nantilah. Begitu anak lahir, kasihnya sekilo. Sebutkanlah berapa sahnya. Suatu saat saya mengikuti sebuah pertemuan. Ini kalau begini, ini panjang biasanya. Peserta terdiri dari wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Peserta diinapkan di hotel untuk beberapa hari. Saat acara saya perhatikan beberapa orang saat sholat selalu menjamak dan mengqashar sholat. Apakah ini dibenarkan? 4 hari 4 malam. Ada acara seminar di Jakarta, peserta dari Riau. Hari apa berangkat? Hari Ahad. Pulang hari apa? Hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari 3 malam. Jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar. Zuhur sama asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ditarik asar ke zuhur namanya jamak qashar, jamak takdim. Kalau zuhurnya ditarik ke asar namanya jamak qashar, jamak takhir. Maghrib sama isya. Kalau zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau maghrib tetap 3 rakaat. Jangan pulang maghrib 1 rakaat setengah. Berapa hari Pak Ustaz? 4 hari 4 malam. Apakah perjalanan hitung-hitung? Tidak, perjalanan tak dihitung. Jaraknya berapa kilometer? 89 kilometer. Dari Pekanbaru ke Dumai bisa. Dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci belum sampai 89 kilometer. Buka kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatih. Bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, pemula, syukran, terima kasih, merci beaucoup. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar fikih pemula, beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Tak sampai 50.000, kecil. Fikih Islam Sulaiman Rashid, biar tahu mana jarak qashar, mana rukun, mana syarat, mana wajib. Simple, lengkap fikih Islam Sulaiman Rashid. Ustaz, bagaimana cara berdoa ketika sedang sujud? Allahu Akbar. Doa bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati saja. Jangan diucapkan, karena kalau diucapkan batal sholat. Amak den batal sholat. Mintalah apa yang mau diminta, sujud terakhir. Hadis yang mana? Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunu al-'abdu rabbihi wa huwa sajid. Doa yang orang paling dekat kepada Allah waktu sujud. Fa'sir fi doa. Perbanyaklah doa waktu sujud. Ustaz, mohon doanya agar saya bisa lancar dan lulus ujian S2 hukum di UNAN. Terus Andalas, nanti kita doakan bersama. Jadi kita doakan kepada Allah, wala mumtahinan illa najahta, yang sedang ujian luluskanlah ya Allah, wala aziban illa zawajta, yang sedang mau nikah maka mudahkan nikahnya ya Allah. Nanti kita doakan, Rabbana hab lana minas shalihin, berikanlah kami anak-anak yang saleh. Nanti kita doakan di akhir majlis. Ada majlis menuntut ilmu, ada penyelenggaraan fardu kifayah, mana yang harus didahulukan, sedangkan waktunya sama. Tengok dulu di kampung itu mana yang paling urgen. Di kampung tu Pak Ustaz tak ada yang pandai memandikan jenazah, itu duluan. Karena kalau sempat ada mati sore itu, mana tak mungkin bawa ke Dorsmir. Mana yang paling butuh perlu, itu duluan. Umat Islam secara kuantitas meningkat. Contoh, berlomba-lomba membangun masjid. Secara kualitas jamaah jarang hadir masjid. Mohon kami diberi pencerahan agar dapat mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dari maghrib ke isya buat pengajian bersilabus. Dari maghrib ke isya, malam Senin, malam Selasa fikih. Selasa malam Rabu akidah. Rabu malam Kamis tafsir. Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Jumat malam Sabtu hadis, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Dari maghrib ke isya 45 menit. Pajang di depan. Yang akan ceramah nanti malam Dr. Mustafa Umar, tafsir ayat-ayat pendek. Siapkan catatan, siapkan pertanyaan. 45 menit materi, pakai infokus, pakai video pendek, tembakkan ke dinding. Jadi jamaah sudah mencari. Rekam pakai video,
upload ke internet. Kajian Senin malam Selasa, hadis-hadis pendek, ayat-ayat pendek, Masjid Ittihadul Muslimin, enter upload, download, sehingga bersilabus, terstruktur, terprogram. Karena kita tak bisa salahkan jamaah. Jamaah sudah mau ke masjid, tapi akhirnya dia kecewa. Dia sudah khususkan waktu sampai di masjid. Pengajian malam ini tentang sabar. Besok malam sabar lagi, sabar lagi. Sehingga dia udah terbayang tengok Ustaz, itu pasti sabar. Ustaz, ini panjang ceritanya, tak boleh baca. Ustaz, sholat tahajud bagusnya berapa rakaat? 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ditutup dengan witir 3 rakaat. Bagusnya berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah boleh. Nabi sholat tiba-tiba diikuti oleh Anas bin Malik. Nabi tak melarang, boleh berjamaah. Istri berjamaah sama suami. Siapa yang bangunkan? Yang bangunkan suami. Ambil air, percikkan kuahnya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru bernikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Majulah ke depan. Usolli sunat tahajud rakaat ini imaman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat tahajud, istri bersalaman. Memang tak salah aku memilih kau uang dunia akhirat. Pada dulu yang meminangku banyak, ada yang naik Pajero Sport, ku tolak. Kau yang datang walaupun naik kap 70, ku terima. Kau memang imamku dunia akhirat. Tapi jangan kau nikah lagi ya, kau bilang. Ustaz, ngaji tarekat itu wajib apa sunnah? Tarekat artinya cara tarekat. Bukalah kamus. Tarekat sama dengan metode. Google Translator, choice language, pilih bahasa. Indonesian language, Arabic language, pilih. Tarekat. HP saya tak bisa nulis Arab, belum masuk Islam. Bagaimana cara mengislamkan HP? Buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, buat Arabic keyboard, enter. Setelah terbuka Arabic keyboard, pilih Smart Arabic keyboard, enter. Setup, pilih, lalu kemudian geser, nanti bisa tulis Arab. Tarekat, Inggrisnya method. Tarekat artinya metode, cara berzikir. Kebetulan disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka namanya Tarekat Qadiriyah. Disusun oleh Abdul Hasan Asyazili, Tarekat Syaziliyah. Disusun oleh Bahauddin Naqsabandi, Tarekat Naqsabandiyah. Disusun oleh Abdul Hasan Asyazili, Tarekat Syaziliyah. Nah, jadi mengikut tarekat itu cara berzikir. Baik, tapi tengok mursyidnya dulu. Mursyidnya tak pernah sholat berjamaah ke masjid, jangan ikut. Saya mursyid, kenapa kau tak pernah ke masjid? Ambo sholat di Masjidil Haram. Mana ada orang sholat di Masjidil Haram? Kenapa Tuhan saya tak pernah ke masjid hari Jumat? Aku sholat di Masjidil Haram. Pekan baru sholat jam 12.30. Dia ngaku di Masjidil Haram. Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat di sana jam 8? Ketahuan orang. Ikutlah mursyid yang tak meninggalkan syariat. As-syari'atu bila haqiqah batilah. Orang yang ikut syariat tanpa meninggalkan hakikat, orang yang ikut hakikat tak memisahkan dengan syariat. Ikuti dia. Banyak lagi yang masih berpegang kepada syariat dan tarekat. Bagaimana pandangan Allah terhadap pemimpin yang tak pernah salat berjamaah ke masjid dalam Islam? Pemimpin diangkat karena salatnya. Nanti kalau ada 4 calon bupati Kampar, pilihlah yang paling aktif ke masjid, tapi bukan dekat-dekat kampanye. Memang dari dulu rajin ke masjid. Maka yang pertama fit and proper testnya adalah salat. Nabi Muhammad SAW tak pernah salat di rumah. Adapun Nabi salat di rumah, salat sunat, salat tahajud. Adapun salat fardu ke masjid. Maka pemimpin yang tidak melaksanakan salat tak ada beda pemimpin dengan rakyat biasa. Dia semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukum konvensionalnya tak ada, tapi hukum Allah akan tetap berdiri. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan mati, kau akan dimakan cacing tanah, kau akan dihadapkan di hadapan mahkamah syariah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak mampu kehidupannya, tapi dia tak pernah memperdulikan anak yatim,
orang yang mampu tapi tak peduli anak yatim, bagi miskin sekeliling. Bagaimana ni Pak Ustaz? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dah jelas ayat. Apa lagi? Mereka itu mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama berarti mengingkari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita terlepas dari riba kalau dalam pinjam-meminjam di bank? Karena bank selalu membuat bunga. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Jangan meminjam. Alah, somat itu cuma pandai ceramah saja. Saya balik kuliah dari Maroko 2008. Sampai sekarang tak pernah meminjam. Sesusah apapun saya cari kawan sahabat, aku perlu duit pinjam, tapi janji tak berbunga. Jangan malu miskin susah. Untuk apa kita kaya tapi makan riba? Sekarang orang biar miskin asal gaya. Inilah orang kaya gaya tapi sebetulnya hidupnya miskin. Lebih baik kita susah di hadapan orang tapi kita tidak makan riba. Jaga diri, kehormatan. Yakunu fuqara yughnihimullah. Iqna bima qasamallahu lak. Merasa cukup dengan pemberian Allah, takut aghnan nas. Cari kawan, sahabat, tetangga yang bisa meminjamkan dengan cara yang tidak riba. Apakah dengan cara gadai, apakah dengan boroh, apakah dengan mudharabah. Nanti bagi hasil boleh, bagi hasil boleh. Pinjam duit bapak 1 juta, saya mau ternak ikan lele. Nanti kalau beruntung 2 juta, kita bagi 500 ribu, boleh. Tapi kalau riba, tak boleh. Pak Ustaz, dek apa ke awak selalu menyapu uang tu kalau bersuah di jalan senyum awak ke inyong, tapi uang tu selalu keciba ke awak. Apa salah awak Pak Ustaz? Entahlah. Jolenya tanya kayaknya. Tanya kayaknya. Itu yang saya sebut tadi. Saya kalau ada orang merengut-rengut aja di ruang dosen atau pegawai atau tetangga, itu saya tanya, jangan marah ya, kita kan sudah lama berkawan nih. Ya janji. Kenapa kamu cemberut aja sama saya? Sebetulnya Pak Ustaz, saya bukan marah sama Ustaz, jadi saya berkelahi di rumah. Oh tidak. Jadi kita jangan suzon. Mungkin dia tak senyum ke bapak, ke ibu, dia di rumah ada masalah. Kadang dia ada masalah. Hidup ini kan sampai masalah. Siapa pun tidak ada masalah sih kok. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap oleh polisi, di rumah ditokan bini. Besok di jalan mukanya macam jeruk perut dipijak gajah. Jadi jangan awak suzon. Mungkin dia sedang stres, depresi. Boleh tak kalau wanita yang sedang haid masuk masjid buka Quran? Perempuan yang sedang berhalangan tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islam, itu adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Maka untuk supaya perempuan tetap bisa ke masjid, dibuatlah namanya selasar. Apa selasar? Teras. Maka teras itu sebenarnya topik perempuan yang sedang halangan. Mohon maaf apa-apa yang duduk di teras. Bukan nama menyindir. Bukan nama menyindir. Dia pun saja awal dari porno mungkin panas. Mohon maaf, kamu tidak ada maksud menyindir. Aslinya makanya masjid tua itu ada teras. Maka perempuan yang berhalangan kalau sedang wirid yasin dia duduk aja di luar. Pas sedang pengajian itu ustaz lah maklum, itu tentang masalah perempuan berhalangan masuk ke masjid. Bapak ibu sabar menunggu saya menjawab nih. Andai bapak ibu tak sabar, baliklah. Saya akan jawab nih sampai habis. Sana itu kamera tetap hidup. Itu hidup itu kamera. Direkam itu nanti diletakkan di internet, dibaca orang, didengar orang seluruh Indonesia, seluruh dunia sampai akhirat. Seorang khatib khutbah di mimbar hari Jumat terlupa membaca salah satu rukun. Siapa yang berhak untuk mengingatkan Pak Ustaz? Yang berhak mengingatkan siapa yang ingin. Beda sama imam.
Kalau imam lupa, maka yang di belakang imam. Tapi khotib yang di atas, siapa ingat topek awak kini, khotib salah pun makmum dah. Dia makmum sedang naik ke Sidratul Muntaha. Maka ingatnya Pak Khotib, tadi ambo mendengar ompek rukun khutbah tu 5 rukun khutbah. Apa rukun khutbah Pak Ustaz? Pertama, alhamdulillah. Kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga, ayat ya ayyuhallazina amanu taqullah. Keempat, wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kelima, doa. Asal ada dalam kedua-dua khutbah, maka sahlah khutbah Jumat. Kalau tidak ada, batal khutbah, berubahlah khutbah hari itu menjadi solat zuhur. 5 rukun khutbah. Seorang lelaki junub dengan istrinya, sebelum mandi dia pergi keluar rumah, tiba-tiba terjadi kecelakaan, mati, meninggal dunia. Waktu akan memandikan, dilaporkan oleh istrinya. Kata istrinya, Pak, tadi suami saya itu tadi sedang junub. Pertanyaannya, mandi yang mana yang akan dilaksanakan? Mandi jenazah atau mandi junub? Mandi jenazah. Itulah fungsi mandi jenazah. Fungsi mandi jenazah itu sekaligus mandi junub. Jadi tak perlu mandi 2 kali. Pertama mandi junub, habis itu mandi jenazah. Maka sodo orang nan meninggal, baik melapor istrinya atau tidak melapor, atau mandi meninggal, tidak ada orang tahu, maka dengan mandi jenazah itu dia sudah suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suci dia sudah. Tapi ada sahabat Nabi, malam itu dia menikah pengantin baru. Besok pagi sebelum mandi wajib, Nabi mengajak perang. Ayo perang. Begitu dia perang, meninggal. Istrinya melapor. Istrinya Nabi melihat dia dimandikan oleh malaikat. Ya ibna ghasilil malaikah, wahai engkau anak yang dimandikan bapakmu oleh malaikat. Artinya ada memang terjadi sahabat Nabi yang meninggal dimandikan oleh malaikat. Tapi syariat memandikan jenazah sudah otomatis, mandi jenazah itu sucilah dia. Ini tak ada pertanyaan. Ini namanya pertanyaan hakikat. Apakah sholat isya afdal di awal waktu? Adakah menunda waktu sholat karena keperluan tapi masih sholat dalam waktu tersebut melalaikan? Yang dikecam dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Apakah menunda sholat isya? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya, ku perintahkan mereka menunda isya. Hadis itu menceritakan untuk menunda isya menyambung ke tahajud. Tapi dalam pengamalannya Nabi tetap sholat isya berjamaah. Maka kalau ada 2 hadis, satu Nabi menyambui, satu Nabi membuat, pakai yang Nabi buat. Maka Nabi tetap sholat isya berjamaah. Dan apa Ustaz tadi hendak pending saja, awak nantilah sholat isya. Kau bukti kalau anda tunda sholat isya lah jam 10 lewat 10, kau masih banyak lagi. Bayangkan kalau tadi yang menahan kentut, udah pusing-pusing dia. Makanya setelah sholat, awak plong, awak lega, awak mengaji. Lepas itu bebas pulang berdoa.